Cangkangnya lampu nih, lampu bohlam. Yang menghidupkannya apa? Listrik. Sehingga nyala tuh dia. Cahaya bercahaya. Nah, listrik ini ruhnya. Kemudian lampu ini jasadnya. Cahaya itulah nafasnya. Dari biji naik jadi cambah naik jadi pohon sampai berbuah lagi. Ruh inilah yang menghidupkan itu. Oh, jadi tumbuhan juga ada ruhnya ya? Nah jelas kalau nggak ada ruh, maka dia tidak akan tumbuh. Bikin paham. Bang, ini kita lanjutkan apa yang udah abang sampaikan waktu itu. Nah, manusia ini kan terdiri dari 3 unsur, bang, ya kan? Bahwa manusia itu terdiri dari jasad. Dengerin, berarti kau salah tangkap. Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, hanya itu. Oke, unsur pembentuk manusia itu ruh dan jasad, ya kan? Yang kita sama-sama tahu, gitu kan? Yang kita sama-sama tahu itu manusia itu ada, yang gua tahu nih khususnya ada 3 unsur, yaitu jasad, ruh, dan nafas, ya jiwa. Dalam diri kita ada ruh, ada jasad, ada nafas. Dan apa diri kita terdiri dari tiga unsur ini. Diri kita ada 3 itu, ya kan? Nah, udah dijelaskan. Mungkin banyak yang udah ngejelasin itu. Gue cuman mau lebih detail mengenai hal ini nih. Tadi kan abang di sebelumnya tuh ngebahas mengenai manusia itu yang mana, gitu kan? Nah, kalau ruh, kembali lagi, hewan pun punya ruh, ya kan? Nah, manusia ini yang mana nih? Kalau ruh itu sama kan gitu kan? Nah, coba bang, bantu jelasin bang, biar kita semua nggak gagal paham. Dari Quran kan jelas. Ini khaliqun basyar min sulsalin hama'in. Jadi kemudian di ayat berikutnya dijelaskan bahwa setelah jadi rapi bentuknya, lalu kemudian aku tiupkan ruh. Sehingga jadilah dia manusia. Berarti manusia itu memang ada jasadnya, ada ruhnya. Ruh ini adalah yang menghidupi jasad itu. Hidup jasad itu karena adanya ruh. Min ruhi, dari ruhnya Allah, kan begitu. Jadi kalau lalu ruh itu apa? Ruh adalah rahasiaku, jangan tanya. Kalau gampangnya kita ini nih, kita cerna. Berarti kalau ibarat kata lampu, lampu nih. Apakah lampu itu tahu-tahu hidup? Enggak. Kalau nggak ada kabel, nggak ada listrik, nggak hidup. Iya. Cangkangnya lampu nih, lampu bohlam. Yang menghidupkannya apa? Listrik. Sehingga nyala tuh dia. Cahaya bercahaya. Nah, listrik ini ruhnya. Kemudian lampu ini jasadnya. Cahaya itulah nafasnya. Oke. Jadi kalau setrumnya mati, ceklek, dimatiin. Ada fisiknya doang. Cahayanya ada nggak? Nggak ada. Mati ya. Bukan berarti nafas itu ruh loh. Oke, masuk. Jadi ini nyambung nih ya. Kalau ketika manusia itu sedang tidur atau yang sedang koma di rumah sakit, yang udah pasti ruhnya masih ada ya bang ya? Ya. Ruhnya ada kan? Fisiknya, jasadnya ada. Yang nggak ada ini jiwanya berarti kan? Iya. Nah, saat kita tidur apa kita menyadari bahwa kita itu ada? Kan enggak. Kesadaran, jiwa itu punya kesadaran. Kesatuan itu ya berarti ya? Iya, jadi tidak ada jiwa kalau hilang total jiwa itu. Jadi itu masih walaupun dia sedang tidur masih ada jiwanya sebenarnya. Jiwanya di mana sih jiwanya? Rahasia Allah. Jadi sesuatu yang gaib kita bahas terlalu jauh pun, terlalu dalam pun mentok. Nah, banyak nih bang, gitu kan? Banyak banget yang belajar mengenai tauhid nih bang ya. Katanya itu manusia itu, nah banyak salah kaprah nih, banyak yang bilang manusia itu adalah ruh kan, gitu kan? Aslinya, gitu. Berarti kan aslinya suci, ya kan? Banyak yang salah kaprah di situ nih. Tapi kan ternyata bukan kan? Itu jelas dia nih. Lantaran manusia itu nggak kaji, kita baca Quran, gara-gara awalnya gara-gara ngaji itu yang dicari hadiah. Makanya ada yang pernah nyampein nih bang, bahwa manusia itu ada kesadaran kita itu ada beberapa tingkatan.
Aku satu, aku dua, aku tiga gitu. Bayangkan Wah, apa ya? gitu ya kan. Iya. Nah, kita di tingkat yang mana nih kesadaran kita yang paling dalam? Nah, itu gue sedikit pusing tuh dengan hal itu. Apa gue yang nggak paham bagaimana gue nggak tahu ya. Iya. Tapi sungguh, nah dengan penjelasan yang lu sampaikan ini, gue sedikit lebih jelas nih gitu kan. Berarti kita yang mana gitu kan? Gue Nah, belum pernah dengar kalau aku satu, aku dua, aku tiga. hmm, Wah, ngerti maksudnya kayak gimana. hmm, Cuman yang jadi yang gue pahami itu begini, manusia itu hmm, dari nutfah. Ya, jadi bolak-balik kita akan kaji itu. Kalau kita resapin, kita ngerti lama-lama. hmm, Manusia itu dari jasad. Jasad yang diberi ruh adalah yang namanya manusia. hmm, Nah, manusia itu punya jiwa, hmm, ya kan? hmm, Yang pengen punya kepengen nih, kepengen. hmm, Adanya kepengen. hmm, Bahkan manusia itu kepengennya banyak. hmm. Itu kan jiwa namanya yang bergerak. Oke. Yang merasakan hidup itu adalah jiwa. Hmm. Yang merasakan sakit adalah jiwa. Contoh begini. Oke, masuk. Apa namanya? Cubit. Sakit lah. Sakit ya? Sakit. Sakit. Terus kemudian Nah, lihat orang mati, potong tangannya. nggak sakit. Iya. Yang merasakan siapa sih sebenarnya? Oke. Ruh itu tidak akan pernah terkontaminasi. Kalau sudah min ruhi, kalau Allah mengatakan min ruhi dari Allah, ya sesuatu yang murni, yang menghidupkan. Ya nggak ngaruh. Dan ruh tidak akan pernah terkontaminasi dosa. Nah, itu makanya gue lagi tuh gagal paham bang soal hal itu. Jadi gini, ini gue pribadi ya. Iya. Gue pribadi dulu memahaminya nih agak-agak ngaco sih. Sebelum tahu ini nih, Iya. dulu gue memahaminya begini. Manusia itu yang kita sama-sama tahu itu kan ada jasad. Nah, yang kedua ada ruh. Yang ketiga ada nafas. Nah, gue dulu gagal paham. Iya. Karena dulu kita itu banyak dapat cerita dari orang tua zaman dulu bahwa manusia itu ada yang mengganggu, itu jin lah, jin pendamping dan lain sebagainya, begitu kan. Jadi gue menganggap nafas ini adalah bentuk gangguan dari sifatnya jin. Gue menganggapnya itu. Dan yang kedua, ruh ini suci seperti malaikat yang nggak pernah salah, begitu kan. Nah, fisik ini yang bisa merasakan semuanya menjadi satu. Kesempurnaan kita ada di fisik, begitu kan. Gue menganggapnya begitu. Berarti kan dengan penjelasan lo tadi bahwa nggak seperti itu kan, nggak begitu kan. Jadi memang nggak ada jin nih sungguhnya di diri kita. Karena manusia dengan jin adalah sosok yang berbeda. Nah, karena jin sama-sama kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsin itu adalah adalah makhluk. Di mana makhluk ini pasti ciptaan Allah. Oke. Adalah yang dibentuk. Bentukan daripada makhluk itu masing-masing punya jasad. Sekarang kita nggak tahu bentuknya gini karena memang Allah tidak ngasih tahu bentuknya jin kayak apa. Kalau kayak kita nih manusia, jelas wujudnya kayak gini. Wujudnya. Lalu kemudian ruh itu rahasia Allah. Nggak tahu kita bentuknya kayak apa. Dikejar bagaimanapun nggak tahu. Cuman ada catatan. Apa tuh? Kita sadar betul kita punya bentuk ya. Dengan mata yang visual ini kita bisa mengetahui bentuk kita seperti apa. Iya. Tapi tetap yang mendefinisikan kita itu yang sebenarnya di dalam kan. Iya. Dan diri kita tuh di dalam. Di dalam. Iya. Berarti ada kemungkinan nggak jiwa kita menatap ruh? Ada sih. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Iya, masuk. Untuk mengetahui Allah itu ada kemungkinan. Apa yang menjembataninya rasa itu tadi. Iya, oke. Ya kan? Rasa itu ya yang jadi kayak kan tumbuhan kalau kita lihat pertumbuhannya dari bibit. Dari biji naik jadi cambah naik jadi pohon sampai berbuah lagi. Ruh inilah yang menghidupkan itu. Oh, jadi tumbuhan juga ada ruhnya ya? Nah, jelas kalau nggak ada ruh, maka dia tidak akan tumbuh. Kemudian gigi nih. Gigi ini tumbuh karena ada ruh itu tadi. Karena ruhnya yang menghidupkannya. Oke, masuk. Oke. Siap. Ngeri nggak sih kalau jadi kita mesti mikir. Semisal
kita luput dari pengawasan Allah. Allah itu trader, kan nggak mungkin Allah trader. Nggak mungkin. Gigi numbuhnya offset nih. Ya kan? Terus kemudian bulu mata bisa panjang sampai segini. Oke, iya. Kuku bisa sampai ke tanah. Nah, itu kan karena kita potong ini. Tapi kuku bisa menjuntai ke tanah. Bisa panjang nggak beraturan. Gigi tapi nggak mungkin. Nggak Unik mungkin. nih. Iya, iya, iya. Berarti siapa yang menumbuhkannya? Iya, iya, iya. Iya kan? Yang- Yang menumbuhkan siapa? Disitulah kita berpikir, siapa yang menumbuhkannya? Kita rasakan dari dalam diri kita. Oh, dalam diri kita ini ada yang memberikan hidup ternyata. Ada Iya. yang menggerakkan. Iya sih, masuk Bang. Makanya kadang gini Bang, gue juga kadang-kadang suka berpikir balik gitu kan. Ketika di tubuh kita ini kan banyak jutaan makhluk hidup di tubuh kita kan. Contoh ketika kita zoom gitu kan, ada bakteri kecil-kecil tuh banyak jutaan bahkan gitu kan jumlahnya. Berarti kan kita juga semesta untuk mereka kan, bakteri itu yang kecil kan. Iya. Ya kan? Nah, anggaplah bumi untuk mereka itu kita kan, gitu kan? Kita anggaplah begitulah ya. Sebaliknya, ya kan? Definisi bumi itu kan hidup juga, ya kan? Bisa jadi kemungkinan kita kalau dianggap bumi, kita bakteri kecil itu yang di dalam gitu kan. Ya enggak? Gitu kan, semesta itu kan kuasa Allah, Bang. Gambaran kecil ya. Iya kan? Gitu kan? Kemungkinannya seperti itu kan. Oke, gua mulai paham nih gitu kan. Yang jelas bahwa beda nih gitu kan. Nah, cuman gue mau tanya satu hal lagi nih. Apa? Di surat An-Nas itu kan ada yang menyatakan bahwa yang membisikkan kejahatan, ya kan, sampai ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia, Bang. Nah, ini gue mau sambungin dengan yang tadi. Nah, itu gimana, Bang? Jinnya itu kan kata lu kan bukan manusia itu dari jiwa tuh yang hidup gitu kan. Nah, jin itu gimana membisikkan kejahatan sampai ke dalam dada tuh? Dari jin dan manusia. Kalau dari manusia jelas lah, kita dihasut sama teman atau bagaimana gitu kan. Surat Al-Jin menjawab sebenarnya. Gimana tuh? Dalam surat Al-Jin diceritakan dahulu ada orang yang meminta pertolongan kepada jin. Awalnya enak, lama-lama dia tersesat. Gambarnya begini gampangannya. Tipu daya ya. Orang-orang yang legenda sih ini sebetulnya bisa mitos bisa benar. Legenda tentang meminta bantuan dari jin. Kayak misalkan Muja Bab Muja nih, Muja ya kan pengen jalur kaya dengan jalur cepat. Itu bisa nggak dikatakan demikian? Iya, bisa. Godanya halus. Oke. Kadang-kadang orang yang pengen cari jalan pintas itu bisa melakukan segala cara. Oke. Oh, berarti oke masuk, Bang. Intinya kan begini, yang diciptakan apapun itu ya, judulnya kan berarti semua berkenaan dengan visual kita nih, dengan panca indera. Kita di dalam diri kita muncul yang namanya was-was. Itu sedikit banyak nggak mungkin tanpa sebab terpengaruh loh sebenarnya. Misalkan begini, pas lagi contoh misalkan pas lagi banyak masalah ini misalkan di dalam pekerjaan keseharian kita mempengaruhi jiwa kita nggak? Oh pasti. Nah itu pasti ada yang disebut faktor. Faktor di luar tubuh manusia dan itu mempengaruhi dalam dada kita karena fujur dan takwa adanya di dalam kolbu yang disebut kulub itu atau hati. Hati itulah yang digoda di sini nih. Oke, masuk. Nah, yang menggoda ini setan. Bukan jin. Oke. Iya. Kan dalam surat An-Nas bicara sudur itu dada. Oke. Di dalam hati maksudnya, di dalam sini gejolak dalam jiwa maksudnya. Oke, masuk. Manusia bisa membuat kita ragu-ragu. Kemudian jin bikin ragu-ragu dengan tipu dayanya. Oke, masuk. Iming-iming harta berlimpah. Iya. Oke, Bang. Nah, teman-teman udah dijelasin sama Bang Pian ya soal definisi dari
kesatuan dari 3 unsur manusia itu, gitu kan. Udah dijelaskan tadi sama Bang Pian. Nah, teman-teman bisa simak lagi videonya, tonton dulu sampai selesai. Nanti teman-teman juga akan paham. Nanti juga lu paham.